Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mencoba langsung untuk membuat project assembler, yaitu AR, Augmented Reality. Tapi kali ini kita akan lebih bahas secara umum saja. Dan untuk selanjutnya mungkin bagi Bapak, Ibu, atau guru-guru fisika yang ingin mencoba mendalami tentang assembler ini bisa coba mengeksplor sendiri sesuai dengan kreativitas dan kebutuhan masing-masing. Jadi untuk segmen yang pertama ini akan saya coba bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu akan ada penyisipan atau insert dari beberapa objek 3D, gambar, video, kemudian bagaimana membuat scene lebih interaktif. Kemudian ada juga membuat marker dan exporting atau publishing dari project AR yang sudah dibuat. Jadi itu adalah segmen pertama yang akan dicoba dibuat dalam video kali ini. Baik, kita langsung masuk ke studionya saja, yaitu kita sebelumnya pastikan sudah masuk ke browser, yaitu browser studio Assembler Studionya. Ini bisa dicek situsnya, bisa di googling terlebih dahulu, kemudian masuk ke Assembler Word-nya. Nah, ini adalah bagian dari home untuk Assembler Studio itu sendiri. Nah, ini adalah akun yang sudah saya miliki, free ya ini ya, akun free. Apabila Bapak Ibu menghendaki untuk membuat akun lebih premium atau akun premium, maka bisa upgrade plan. Ini bisa coba berlangganan. Ini ada beberapa opsi untuk berlangganan. Nah, ini untuk storage dari beberapa proyek itu ada 300 MB storage, jadi bisa import banyak 3D objek ya. Untuk markernya sendiri ada 5, sementara untuk free itu hanya 1 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk projectnya itu unlimited, QR markernya juga unlimited, dan lain sebagainya. Ini untuk bulanannya, jadi nanti bisa ditingkatkan untuk membershipnya ya. Tetapi kali ini kita akan maksimalkan untuk free projectnya atau free plan dari biasanya kalau akun baru koinnya akan 1000, jadi bisa nanti ada di segmen 2 untuk mendownload atau mengambil objek 3D yang berbayar menggunakan koin. Oke, kali ini akan saya coba bersihkan. Sebentar, saya akan coba masuk untuk pembuatan project. Nah, kita bisa pilih ini, create your creation. Nah, untuk bagian awal kita akan membuat dari studio yang kosong terlebih dahulu. Jadi worksheetnya itu, lembar kerjanya kosong. Nah, ini sudah masuk ke studionya. Nah, ini adalah bidang yang akan kita masuki atau sisipkan objek-objek 3D. Nah, untuk bagian pertama kita coba untuk sisipkan objek 3D seperti ini. Ini diklik saja Bapak Ibu. Kemudian bisa di insert atau pilih objek-objek 3D yang tersedia. Biasanya untuk logo seperti ini itu spesial. Kemudian untuk yang pro itu ada mahkotanya seperti ini. Nah, ini bisa dibeli dengan koin, ada nilainya ya, ada beberapa 800 seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba fokus ke yang free. Kita akan coba ambil objek free yang terkait mungkin solar system ya, solar system. Nah, ini ada yang free yaitu solar system ini bisa diambil, diklik saja, nanti langsung akan
diimport atau dimasukkan ke studionya. Nah, kita tunggu, ini masih meletakkan objek 3D-nya ke lembar kerja. Ini kecepatannya bergantung pada kecepatan internet, pastinya koneksi internetnya. Selain itu juga ada faktor sistem dari PC-nya juga atau laptop Bapak Ibu. Jadi diharapkan semuanya mendukung untuk pengerjaan proyek ini. Nah, ini sudah masuk. Nah, belum kelihatan ya Bu, karena ini ukurannya kecil. Nah, ini kita bisa kustomisasi untuk ukurannya atau peletakannya. Untuk movement kita bisa, sebentar, ini sepertinya ngelak. Oke, kita kembali lagi. Ini sudah bisa kita gerakkan. Ini move berarti aturannya apa namanya, dia bisa dikustomisasi posisinya sesuai koordinat seperti ini. Ini mirip seperti koordinat yang tiga dimensi ya, x, y, z. Kemudian kita bisa rotasi juga seperti ini. Nah, jadi bisa sudutnya ada tiga acuan. Kemudian scale juga bisa. Nah, ini agar kelihatan kita perbesar saja. Nah, untuk objek ini kita tidak bisa kustomisasi terkait kecepatan ini ya, rotasi masing-masing planet ya, karena kita tidak bisa memilih objek-objek 3D-nya satu persatu. Misalkan kalau kita pilih seperti ini, jadi tidak bisa. Jadi ini adalah satu kesatuan objek 3D yang sudah di set gerakannya. Jadi sudah paket gitu, bundle istilahnya gitu. Jadi kita biarkan saja seperti ini. Nah, ini objek 3D-nya sudah selesai. Kemudian untuk berikutnya kita coba akan sisipkan gambar ya, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya mungkin kita sediakan gambarnya terlebih dahulu. Untuk gambar sebenarnya sudah ada beberapa, bisa kita pilih. Kalau misalkan space seperti ini, mungkin bisa kita pilih roket mungkin ya, Ibu. Nah, ini sudah kita sisipkan. Jadi peletakannya ini, image-nya itu 2 dimensi ya, Bapak Ibu, kalau image. Jadi bisa kita sisipkan image. Kemudian kita juga bisa memasukkan teks ya di sini. Misalkan Tata Surya. Nah, sudah muncul. Ini juga 3D peletakannya. Jadi nanti ketika kita letakkan project kita di kamera, nanti akan muncul semua objek ini. Kalau kita mau masukkan video juga bisa di sini. Video bisa masukkan menggunakan YouTube URL. Misalkan kita masuk ke YouTube, kemudian kita cari video Tata Surya, misalkan seperti itu, Tata Surya. Nah, ini bisa kita ambil URL-nya, copy URL, dan kita letakkan di sini. Nah, ini pengaturannya untuk ketika project mulai bekerja, maka autoplay ini akan membuat videonya juga akan mulai bekerja. Looping itu akan dilakukan untuk video, artinya dia tidak akan berhenti, selalu berputar. Green screen video itu apabila nanti ada green screen, artinya dia videonya, misalkan video kita Bapak Ibu backgroundnya hijau gitu bisa, nah nanti akan dihilangkan background kita, jadi muka kita akan ada di situ sebagai bagian dari objek dari AR-nya itu ya Bapak, tanpa ada background. Nah, ini tapi kita tidak butuh untuk sementara untuk green screen-nya ya. Kita bisa letakkan langsung. Nah, ini videonya ada.
Jadi kita bisa lengkapi dengan berbagai macam media ya di sini. Nah, ini hanya customisasi sederhana ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak tidak banyak bekerja di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba lebih buat interaktif di sini. Kita akan buat tombol mungkin ya Bapak. Kita akan sisipkan tombol. Ini juga bisa masukkan audio ya Bapak Ibu. Kita masukkan tombol button. Nah, ini fungsinya apa? Nanti button ini akan menjadi tombol yang akan mengarahkan kita kepada scene-scene tertentu. Jadi misalkan kita buat tombolnya ke arah share, sebentar, mungkin kita pilih play button. Nah, jadi ketika tombol ini kita klik, kita kecilkan saja. Ini hanya random ya Bapak Ibu. Jadi artinya mungkin makna dari project ini tidak begitu jelas. Ini hanya membuat beberapa sampel saja. Oke, misalkan kita beri keterangan ini tombol next gitu, next, atau lanjut gitu ya, lanjut saja, bahasa Indonesia saja. Ini sudah muncul. Ini sebenarnya bisa dikustomisasi untuk warnanya ya. Lanjut misalkan seperti ini. Nah, kita misalkan akan mencoba membuat tombol ini bisa diklik, maka kita perlu add interaktif di sini, add interaktif. Gitu. Nah, sebelumnya kita sediakan dulu scene yang kedua. Misalkan scene yang kedua kita duplikasi saja scene yang pertama seperti ini. Nah, maka scene kedua akan muncul seperti ini. Kita misalkan tata suryanya sebentar, tadi tombol tata suryanya itu sekitar sini sepertinya. Nah, kita bisa memilihnya dengan objek list saja seperti ini sebagai solusi di pojok kanan bawah. Ini solar systemnya. Nah, ini. Jadi kita bisa langsung pilih. Misalkan kita coba hapus videonya. Misalkan dengan klik ini. Kemudian roketnya juga kita hapus. Nah, kita coba perbesar tata suryanya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi nanti perbedaannya ketika kita klik tombol ini, maka akan menuju ke scene seperti ini. Nah, gitu. Nah, kita beri add interaktif ke lanjut tadi. Add interaktif seperti ini. Kemudian kita pilih switch scene. Nah, ini switch scene. Targetnya adalah scene kedua. Dan apply. Maka tombol ini akan sudah bisa bekerja. Nah, ini adalah scene kedua. Nah, kita juga bisa buat scene lagi. Misalkan duplikat.
Nah, ini scene kedua, ini scene ketiganya. Kita bisa pindahkan ke sini. Nah, ini scene ketiga. Nah, kita coba buat tata suryanya itu hilang gitu ya. Ini kita hapus saja. Sebenarnya kita juga bisa hide ya, cuma hanya artinya tidak menghilang, itu membebani kerja project kita nanti. Jadi lebih baik dihapus saja. Kemudian kita juga akan menghapus ini image-nya kita hapus. Nah, kita perbesar videonya. Nah, kita perbesar. Seperti ini. Kita move. Terlalu besar mungkin ya. Kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal mengubah interaktif dari button yang sudah kita sediakan, yang tadinya switch scene-nya mengarah pada scene kedua, maka kita selanjutnya sebentar yang dari scene 2 ya, scene 2. Nah, ini sudah kembali. Tadi sedikit error ya. Ini scene 1, kemudian tombol buttonnya itu mengarahkan pada scene kedua. Ini bisa dicek di sini. Scene 2, kemudian untuk tombol ini yang scene 2 itu mengarahkan pada scene ketiga semestinya. Nah, scene ketiga kita ganti. Jadi nanti ketika ini project berjalan, scene 1 seperti ini, ketika diklik ini maka akan menuju scene 2 seperti ini pergerakannya. Kemudian scene 2 ketika diklik tombol ini maka menjadi scene ketiga. Dan ini kita harapkan playnya langsung autoplay dan looping. Nah, jadi nanti langsung play. Sementara kalau ini mungkin kita jangan langsung play ya, ini autoplaynya langsung dimatikan saja untuk pertama gitu. Jadi ada 3 scene yang dibuat. Ini adalah sedikit interaktif ya. Hanya saja pergerakan ketika kita ingin membuat pergerakan seperti misalkan ini, tata surya seperti ini, kita ingin membuat pergerakan di sini custom interaktif, misalkan move seperti ini, maka movementnya itu tidak ada kecepatan atau percepatan dan lain sebagainya. Jadi customisasinya terbatas untuk fisika. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru tahu batasan ini, dan untuk batasan ini bisa kita atasi atau solusinya ada di project yang lebih kompleks, bisa menyediakan banyak fasilitas, yaitu di Unity 3D, tetapi basisnya pemrograman dengan bahasa pemrograman C# ya. Jadi itu mungkin di next level. Tapi untuk sementara ini kita akan manfaatkan assembler semaksimal mungkin. Jadi itu adalah bagian dari pembuatan atau penyisipan beberapa objek dan pembuatan scene. Kemudian nah, kita bisa save ini project ini terlebih dahulu. Nah, ada beberapa pilihan nanti ketika kita mempublishnya. Ini ada save ya, artinya sudah tersimpan. Kita bisa mempublishnya dengan beberapa pilihan tentunya. Nah, sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu AR markernya gitu. Kita kembali ke home dari website, kita masukkan AR marker. Nah, di sini ada pilihan AR marker. Nah, kebetulan sudah saya sediakan markernya seperti ini. Kita coba hapus saja karena batas dari markernya itu hanya satu untuk yang free plan ya. Nah, free plan-nya hanya satu.
Jadi kita hanya bisa add satu saja. Misalkan kita add seperti ini. Nah, misalkan untuk projectnya kan sudah kita sediakan yang tadi ya. Project ini kita bisa masukkan nanti. Kita bisa input atau masukkan AR marker nih, sudah saya sediakan. Diharapkan AR markernya itu bentuknya kotak-kotak ya, agar bisa lebih mudah dibaca oleh kamera. Ini proses importing. Nah, ini hijau-hijau ini adalah tanda pengenalan dari AR-nya. Banyak sekali hijaunya, itu artinya yang ini ada rating dari AR-nya. Excellent AR marker. Jadi ini AR-nya bagus. Bapak Ibu bisa membuat AR ini di QR generator ya. QR generator di search saja di Google, nanti akan ada, nanti tinggal di download saja gitu. Ini bisa dinamai misalkan tanda gitu, tanda. Untuk project ini misalkan apply. Nah, nanti ketika kita masuk project, maka akan ada marker yang tersedia di bawah project atau objek-objek yang sudah kita sisipkan. Ini sudah ini ya, sudah masuk. Jadi kita bisa kembali lagi ke project tadi, your project ya, ini klik saja your project yang tadi reasonable dark. Kita edit lagi, kita lihat apakah sudah ada markernya. Masih proses. Ini semakin banyak objek, semakin banyak sisipan file-filenya, maka akan semakin lama ketika membuka studionya. Nah, ini markernya sudah muncul ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mulai ini projectnya, maka akan muncul secara langsung ketika di AR markernya gitu. Nah, step selanjutnya yaitu kita bisa export. Publish ya. Oh ya, ini untuk publish ada thumbnail yang harus kita buat. Kita bisa customisasi. Misalkan seperti ini. Kita publish, kita capture, maka nanti project kita akan gambar seperti ini. Kita beri judul Tata Surya, misalkan Surya, deskripsinya Tata Surya saja. Ini simbol saja biar cepat. Misalkan kategorinya science. Ini kategori ini adalah sebagai penanda atau kata kunci ketika orang lain mencari project, maka project kita akan menjadi rekomendasi gitu berdasarkan kategorinya. Nah, kita bisa klik selanjutnya, dan ini adalah pilihannya. Ketika kita memilih view in 3D, maka project kita hanya bisa dilihat atau dinikmati dengan seperti ini saja, tidak ada realitas atau gabungan penempelan project kita pada realitas. Nah, kalau harapannya kita arahnya ke AR, jadi pilihannya dua ini. Bisa pilih dua-duanya, tapi lebih aman satu saja terlebih dahulu. Kalau tadi kita sudah sediakan AR markernya, maka kita bisa pilih ini dan tinggal publish saja. Atau ketika kita akan meletakkan project kita di suatu bidang tertentu yang bebas, maka kita pilih ini saja gitu. Ini real world scale, artinya ukuran yang sudah kita buat akan menyesuaikan dengan ukuran di kamera gitu, ukuran-ukuran yang sesungguhnya. Jadi amannya real world scale saja. Kalau kita dimatikan akan lebih, kustomisasinya akan lebih mudah. Jadi sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu. Kalau bisa, agar bisa dikustomisasi, ini dimatikan saja. Nah, tinggal diklik publish maka akan selesai. Jadi markernya akan tidak muncul di AR-nya. Marker itu kita sediakan cetak, mungkin cetak atau tampilan di layar
proyektor mungkin seperti itu. Ini pilih ini saja gitu. Untuk kali ini kita akan memilih ini saja, publish. Ketika klik publish maka selesai, sudah, project kita sudah selesai dan bisa kita nikmati berikutnya. Nah, untuk open dari project itu kita bisa menggunakan Assembler Edu atau Assembler Studio. Terkadang ponsel-ponsel tertentu tidak support untuk Assembler Studio ataupun Assembler Edu, jadi kita harus menyesuaikannya lagi. Dipastikan ketika kita menerapkan ini pada peserta didik, maka harapannya kalau pengelompokannya masing-masing sudah support ponselnya, atau perwakilan dari kelompok sudah support dari masing-masing tadi assembler, bisa Assembler Edu atau Assembler Studio, sesuai kebutuhan saja. Ini sudah di-share jadi bisa dinikmati. Untuk segmen kali ini cukup sekian saja Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ke segmen kedua. Oke, kita masuk ke segmen kedua dari pembuatan AR berbasis Assembler Studio ini. Kita akan coba buat beberapa hal untuk diangkat. Yang pertama yaitu bagaimana kita mendownload objek 3D baru yang tadinya berbayar dengan koin atau membayar dengan virtual account. Mungkin beberapa ini ya, virtual account BNI mungkin ya lebih support. Kemudian kita import 3D objek dari luar. Kemudian kita juga bisa membuat project dari template yang tersedia gitu. Dan kita akan mencoba AR dalam Assembler Edu. Kebetulan ponsel saya supportnya Assembler Edu saja. Baik, kita akan coba membuat project baru, create from scratch. Kita tunggu. Nah, seperti ini, seperti biasanya. Nah, kita akan coba mendownload objek 3D yang berbayar. Kita coba cari. Kebetulan saya kemarin sudah mendownload yang elektrik komponen ya, elektrik. Bentar. Miliknya saya di sini aja. Oh, ini kapasitor, saya baru download kapasitor. Ya, kapasitor saja. Ini bisa kita hapus saja. Oke, kita coba cari yang kita punya koin 400. Kita coba cari yang nilainya 400. Ini 800 semua sepertinya. Coba kita cari yang nilainya, oh ya, sepertinya untuk yang 400 koinnya sulit sekali untuk dicari. Nah, ini saya coba contohkan saja kemarin yang sudah saya ambil, yaitu electrical component. Ini kebetulan nilainya kemarin 600. Jadi Bapak Ibu bisa membuat rangkaian listrik dari ini. Nah, rangkaian listrik ini bisa diarahkan sebagai acuan ketika peserta didik itu mencoba merangkai. Terkadang ketika kita buat skema perangkaian atau gambar-gambar model rangkaian itu menggunakan simbol atau apa, itu terkadang kesulitan ya peserta didik. Nah, itu bisa menjadi sebuah alternatif, tetapi tetap pengetahuan tentang simbol mungkin tetap dinomorsatukan. Ini hanya bagian dari alternatif saja. Jadi ini sudah, ini kalau misalkan mau mendownload yang lain bisa kita klik ini, salah satu contohnya. Kemudian kita bisa pay with 800 PLR coin.
PLN Coins. Kemudian untuk pembayaran bisa menggunakan ini. Kalau kita mau bayar, kita bisa klik buy misalkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa pilih bank transfer, BNI, Permata dan lain sebagainya, bisa kita pilih dan nanti akan kita dapatkan. Nah, panorama seperti ini bisa digunakan untuk apa namanya, semacam AR yang lebih storytelling ya, fisikanya berbasis story mungkin ya Bapak Ibu. Jadi bisa macam-macam, ini tergantung kebutuhan, kreativitas Bapak Ibu bisa dikembangkan di sini. Oke, itu adalah download objek 3D dari yang sudah ada atau disediakan dari assembler. Nah, kadang itu ada beberapa objek yang tidak tersedia, maka kita perlu untuk mengaksesnya di situs lain. Contohnya misalkan kita pakai ini Sketchfab. Ini bisa kita download dari sini. Banyak objek 3D free di sini. Banyak juga yang berbayar. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalkan kita bisa search macam-macam. Misalkan nah ini misalkan plan gitu, plan. Nah ini misalkan ini harganya macam-macam plan. Jadi mungkin plan ada yang gratis nggak? Sepertinya nggak ada ya, bayar semua. Nah, alternatif lain mungkin bisa mengarah ke CG Trader mungkin ya, CG Trader. Ini tiba-tiba keyboardnya kok error. Sebentar. CG. Nah ini CG Trader. Ini CG Trader juga bisa untuk mendownload objek-objek 3D. Misalkan kita coba plan gitu ya, plan pesawat gitu ya, airplane gitu. Kita coba cek. Oh ya, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki akun ya di sini, jadi bisa di-download. Nah, ini berbayar. Nah, catatan pentingnya adalah beberapa file itu tidak support untuk dimasukkan ke yang namanya assembler. Jadi lebih baik pilih yang FBX, formatnya FBX. Ini ya Bapak Ibu, ada FBX. FBX ini bisa dimasukkan ke assembler aman. Tapi ingat, ada batas maksimum file. Nah, kalau free plan itu sepertinya 8 MB, jadi karena ini free, ini banyak free. Misalkan ini. Nah, kita coba. Saya sudah login belum ya? Belum ya. Klikkan saja ini, misalkan ini bisa free download. Nah, nanti menunggu prosesnya. Ini CG Trader mungkin lebih mudah dibandingkan Sketchfab ya, mendownloadnya. Pilihannya juga banyak, sepertinya lebih banyak. Tapi ya saling melengkapi ya Bapak Ibu, jadi tidak terlalu fanatik dengan beberapa ini, karena kadang itu ini tidak bisa diakses di kemudian hari. Nah, ini filenya yang dipilih adalah plan FBX ini. Kemudian setelah terdownload, setelah itu bisa diarahkan untuk diupload di assemblernya, seperti itu. Nah, kebetulan saya sudah mendownload salah satu contohnya, itu adalah kapasitor. Jadi misalkan saya mau ngupload gitu, your 3D, masuk import 3D seperti ini. Misalkan kapasitor,
seperti ini. Nah, maka akan terupload kapasitor. Tapi pastikan, nah ini masih polosan, jadi belum ada teksturnya. Maka kita pastikan untuk mengupload teksturnya juga. Kita pilih di sini material, kita klik sini, kemudian tekstur pathnya itu kita pilih. Misalkan kita pilih yang ini. Setelah kita open maka akan masuk. Nah, ini sudah melekat. Jadi objek sudah bisa kita gunakan. Kapasitor kita gunakan bahasa Indonesia saja, karena tombol saya ada beberapa yang tidak bisa diakses, diklik. V6 tidak ada ya. Science misalkan, science. Nah, ini kategorinya. Kemudian next, captionnya seperti ini, maka selanjutnya next saja dan selesai. Ini adalah objek 3D yang sudah kita import. Nah, selesai. Maka ketika kita klik 3D, maka ada kapasitor milik kita di sini. Ini pilihan custom 3D ya, your 3D ya. Nah, ini klik maka akan masuk ke worksheet kita. Nah, selesai. Jadi kita bisa customisasi. Kalau kita bisa membuat 3D sendiri seperti Blender, itu jauh lebih bisa dikustomisasi gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk import 3D objek dari luar. Kemudian selanjutnya akan saya arahkan Bapak Ibu ini untuk ekspornya tidak perlu saja, karena di segmen 1 sudah saya berikan tata cara bagaimana mengekspor atau mempublishnya. Kemudian saya akan arahkan ke membuat project dari template. Nah, ini ada template. Sesungguhnya ini bisa digunakan, assembler itu digunakan untuk marketing. Marketing itu, nah ini misalkan, nah ini misalkan kita punya produk, kita bisa kenalkan dengan seperti ini ya, kemudian kita packaging juga ada, invitation juga ada. Jadi banyak sekali template yang, nah kita coba arahkan ke presentation saja untuk contohnya. Kita misalkan pilih yang free gitu ya Bapak Ibu. Misalkan kita pilih ini show off. Nah, ini kita bisa ubah project ini ya, start project from this template. Jadi kita akan bekerja mulai dari template ini dan kita akan ubah masing-masingnya. Kita tunggu proses placing dan listing. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul template yang sudah kita. Nah, kita bisa mengubah objek-objek ini. Nah, ini caranya gimana? Kita tinggal sebentar. Nah, ini remove saja monitor. Sebentar. Nah, ini misalkan sebentar, kita undo saja. Kita bisa mengubah masing-masing objeknya. Misalkan monitor, sebentar, monitornya sudah hilang, kita hapus saja bagian ini.
Nah, misalkan ini, nah kita bisa ubahnya ini change object, misalkan kita ganti dengan electrical component yang sudah kita download, yang memiliki ya kita. Nah ini paketnya yang sudah saya tukarkan dengan koin tadi. Kita misalkan pilih dengan kapasitas LED gitu, misalkan kita ganti LED seperti ini. Kemudian yang kedua kita ganti dengan ini ya, kita ganti dengan transistor mungkin. Besar sekali ya Bapak Ibu. Kemudian kita ganti ini harddisk dengan mungkin induktor saja, induktor. Kemudian ini yang terakhir itu kita ganti dengan potensiometer mungkin ya. Nah, ini kita coba perkecil saja, sepertinya terlalu radikal ukurannya. Nah ini sudah, ini bisa kita ganti tulisannya, kita ganti dengan listrik misalnya, listrik. Nah, listrik your product, seperti itu. Maka ketika kita ini play, ini adalah tombol yang mengarahkan ke switch scene ya. Jadi masing-masing ini, kemudian ini juga ketika diklik itu, diklik selanjutnya akan switch scene juga. Jadi tampilan pertama seperti ini, kemudian ketika diklik play akan seperti ini, kemudian akan seperti ini, seperti ini. Ini bisa ditambahi dengan kata-kata atau deskripsi lain atau video ya Bapak Ibu. Jadi presentasinya lebih menarik seperti itu. Nah ini adalah sekelumit hal di bagian dari template yang diubah-ubah, kemudian tinggal dipublish saja seperti halnya yang ada di segmen pertama. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita akan coba AR dalam Assembler Edu atau Studio untuk mengecek project yang tadi ya, Tata Surya ya, yang di segmen 1 yang sudah kita buat ya. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu diharapkan akan mencoba membuat project 3 AR, basisnya adalah elektronik komponen tadi. Nah, bagaimana rangkaian listrik mungkin bisa dibuat Bapak Ibu yang kemarin di workshop yang di pengenalan kemarin waktu kita sharing itu kita buat rangkaian LRC, mungkin bisa dikembangkan itu. Nah nanti yang lainnya mungkin bisa dibuat ya. Ya sekian untuk yang bagian ini. Kita akan lanjut ke percobaan untuk AR dalam Assembler Edu, tampilan HP ya, tampilan HP. Baik, kali ini kita akan coba membaca atau men-scan marker terkait project AR yang sudah kita buat, yaitu tentang Tata Surya tadi. Nah kita akan coba akses menggunakan Assembler Edu. Sesungguhnya bisa kita akses melalui Assembler Studio dan semuanya bisa di-download di Play Store. Hanya saja kita akan fokus ke Assembler Edu karena ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita manfaatkan juga sebagai bahan pembelajaran. Nah kita buka Assembler Edu, kita buka. Nah ini adalah tampilan awal dari Assembler Edu. Kita juga bisa membuat kelas di sini seperti Google Classroom. Jadi nanti penugasan kemudian materi bisa disampaikan di sini. Ketika kita ingin membuat kelas, kita bisa klik tanda plus di pojok kanan atas ini, atau sebaliknya jika ada suatu kelas sudah ada, kita bisa gabung ke kelas yang dibuatkan oleh orang lain gitu melalui tombol gabung kelas lain, yang tentunya nanti akan memasukkan bisa mengakses beberapa topik
Nah ini yang spesial di Assembler Edu, karena ada project AR yang sudah jadi, kita bisa akses topik yang di bawah ini, topik di tab bawah itu bisa kita akses beberapa materi seperti ini, ilmu kehidupan, kimia, fisika tentunya, astronomi dan lain sebagainya. Nah, kita bisa gunakan ini. Misalnya kita akses fisika. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita tampilkan sebagai produk AR ini. Ya. Tapi terkadang beberapa ponsel itu tidak support untuk men-scan atau membaca marker yang sudah disediakan pada assembler ini. Nah, sekarang kita akan mencoba men-scan atau mengakses project yang sudah kita buat. Kita bisa klik scan di bagian bawah, tab bawah ini, klik scan. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan username dari akun yang sudah membuat project tadi. Type username. Kebetulan saya sudah menamakan username-nya itu sebagai AR Pembelajaran Fisika. Kita klik OK. Kita klik ini. Semestinya ini di bawah, semestinya marker yang sudah kita buat atau kita tempelkan itu ada di bagian bawah. Nah, setelah itu ini akunnya. Jadi nama akunnya bisa kita akses di pojok ini, pojok kanan atas. Klik kemudian akun setting. Jadi seperti itu. Nama username atau akun yang sudah kita buat dan kita perlu masukkan ke AR Assembler Edu. Nah, ini adalah marker. Nah, nanti objeknya akan berada di atasnya. Nah, seperti ini. Kita bisa buat vertikal atau horizontal. Nah, misalkan vertikal seperti ini nanti. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ada bumi, bulan, kemudian matahari mungkin ya. Mataharinya di mana ini? Oh ya. Seperti itu ya kurang lebih. Kita juga bisa klik lanjut. Kita klik. Nah, kalau klik lanjut maka dia akan berubah ke scene yang 2. Kemudian ketika kita klik lagi maka akan muncul ke scene 3. Ini harus diklik dekatkan. Memang agak sulit ini sepertinya. Klik lanjut. Ya, sepertinya memang tidak bisa diklik ini. Nah, ini sudah. Memang tampilannya hanya semacam ini saja. Jadi ini adalah proyek sederhana yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk membuat proyek-proyek yang lebih bermanfaat dalam pembelajaran. Dan pada dasarnya ini mungkin banyak kelemahan ya pastinya dari segi gadget atau ponsel yang harus disediakan, kemudian banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan AR ini. Hanya saja nanti hal-hal semacam itu bisa kita coba maksimalkan tetap ya, karena hal ini merupakan bagian dari relevansi atau aktualisasi diri kita kepada perkembangan teknologi seperti itu ya. Mungkin ini dari kami. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila penjelasan dari kami tidak begitu memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.